Halo sobat sekalian, kita pasti bangga ketika mendengar program kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah negara kita Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan mengenai proyek pengembangan jet tempur KF-21. Kebanggaan tersebut tentunya lebih dapat kita rasakan dengan tertorehnya bendera merah putih di moncong jet tempur KF-21 Boramai tersebut. Namun dalam sebuah wawancara terbaru dengan pemimpin proyek KF-21 Boramai, Jung Hwang Seon menjelaskan bagaimana nasib Indonesia di program pengembangan KF-X ini. Apakah Indonesia akan mendapatkan berbagai teknologi yang sensitif yang dimiliki dari program proyek KF-21 Boramai? Dan apakah Indonesia nantinya bisa membuat jet tempur sendiri pada tahun 2026? Inilah yang menjadikan masyarakat Korea Selatan merasa khawatir jika nantinya Indonesia mendapatkan berbagai teknologi kunci yang sensitif untuk membangun pesawat tempur sendiri, namun dengan biaya yang hanya membayar 20% dari program ini. Dan itu pun masih belum lunas alias hutang. Lalu, kenapa kita hutang? Karena kita tidak punya uang. Menurut kabar yang beredar, direncanakan akan diberikan oleh Korea Aerospace Industry Indonesia. Namun, pesawat itu tidak akan diberikan jika Indonesia membayar porsi anggarannya belum lunas. Namun ada juga kabar buruknya di mana pemimpin proyek KF-21 ini menegaskan saat ini hanya ada 40 engineer asal Indonesia yang menjalani on-job training di Korea Aerospace Industry. Mereka tidak akan bisa apa-apa, tidak akan bisa mengembangkan apapun bahkan setelah selesai. Apalagi mengembangkan pesawat tempur baru dengan teknologi kuncinya saja tidak diberikan. Ini bukan hanya sekedar program tahu gejrot yang dengan entengnya udah jadi dalam hitungan menit. Korea Selatan saja harus mengerahkan lebih dari 300 orang atau dalam terjemahan di sini adalah 300 fighter untuk merancang pesawat tempur ringan T-50. Itu pun masih membutuhkan bantuan dari negeri Paman Sam. Terus, apa yang dilakukan oleh engineer-engineer kita? Apakah cuma masang-masang stiker di bodi pesawat? Ataupun pilok sana sini, ya khususnya bendera merah Indonesia, merah dan putih, ya kan? Pesawat tempur dalam program ini, digadang-gadang jika Indonesia menginginkan porsi dan kemampuan yang lebih dalam guna pengembangannya, maka Indonesia harus membayar porsi anggaran mereka ini. Dan sudah menjadi kebiasaan ya. Mungkin ya masyarakat Indonesia ya. Apa lihat produk apa masuk, produk apa masukin keranjang, produk apa masukin keranjang. Giliran mau check out gak ada saldonya kurang, batal. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai kenyataan pahit ini? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah kolong jembatan Ampera. Ada tantangan dalam proyek KF-21 Boramai, di mana Iris mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam proyek pembuatan jet tempur KF-21 Boramai dengan Korea Selatan ialah antara lain: pertama, dia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tak mendapatkan salinan kontrak kerjasama antara pemerintah Korea Selatan dengan Korea Aerospace Industry KAI dan Korea Aviation Obstruction Light saat pelaksanaan tender. Iris mengungkapkan saat itu pihak ikut lelang adalah KAI dan KAL, di mana akhirnya tender tersebut dimenangkan oleh KAI. Dia mengatakan KAI menjadi pemegang kontrak dari pemerintah Korea Selatan untuk pengembangan KF-X. Masalahnya Indonesia tidak pernah dapat kopi atau salinan isinya apa dari kontrak tersebut, sehingga waktu tanda tangan cost share agreement dengan KAI. Menurut saya ini tidak satu level. Harusnya kita berhubungan dengan pemerintah Korea, ibunya.
Meskipun demikian, hal tersebut tetap dilakukan karena KAI sudah mendapat hak kontrak dari pemerintah Korea melaksanakan kesepakatan dengan pemerintah Indonesia. Hambatan yang kedua ialah terkait suksesi di pemerintah Korea Selatan. Aris mengatakan pihak Korea Selatan sempat menunda kerjasama lantaran pergantian Presiden Lee Myung-bak ke Park Geun-hye pada tahun 2012. Saat itu, pergantian pemerintahan di Korea harus diajukan dengan parlemen untuk mendapatkan izin, ungkapnya. Proyek ini baru dimulai setelah hampir 18 bulan. Kita tidak melakukan kegiatan itu, ungkap Aris. Nah, untuk tantangan yang ketiga, Aris mengatakan bahwa ada permasalahan terkait penundaan pembayaran cost share agreement untuk proyek yang ditotal mencapai 24,8 triliun atau 8 miliar won. Seperti diketahui, pemerintah Korea menanggung 60% pembiayaan proyek KF21 Boramai dan sisanya wajib dibayarkan oleh pemerintah Indonesia dan KAI masing-masing 20%. Menurutnya, hal yang menjadi masalah yakni alokasi anggaran proyek KF21 yang berdasarkan Kepres tidak bisa diubah untuk kepentingan kementerian, yakni Kementerian Pertahanan. Dan tantangan yang terakhir adalah dia mengungkapkan bahwa tahapan di dalam kegiatan Joint Development harus molor lantaran pandemi COVID-19 yang melanda dunia dalam 2 tahun terakhir. Padahal Indonesia dan Korea Selatan berkomitmen untuk memulai produksi jet tempur KF21 Boramai setelah tahun 2026. Pemerintah Indonesia harus kejar keterlambatan agar sesuai dengan perjanjian awal. Hambatan akibat cost share dan COVID-19 harus dibicarakan dengan pihak Korea Selatan bagaimana mengejar ketertinggalan ini, kata Aris. Silahkan adu bacot dan baku hantam kalian di kolom komentar mengenai berita ini.